itulah makanya. Jadi ada lagi karena kemaksiatannya orangnya betul maksiatnya. Ada lagi bermacam-macam. Nanti apa namanya cara mengobatnya bagaimana, mualajah gimana itu kan tergantung nanti guru. Makanya di situ dalam bertarekat itu kan ada PA itu maksudnya mah supaya bisa diarahkan. Tetapi kembali lagi saya tidak pernah menuntut PA kepada siapapun. Ya, saya tidak minta kamu setia kepadaku pada urusan. Ya, setia kita hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Betul nggak? Ikut saya boleh, selagi saya masih benar. Ketika saya sudah menyeleweng, pergilah kau. Ngapain ikut-ikut saya? Ya kan begitu dong. Ya, jadi saya nggak perlu di PA saya tidak menuntut dimuliakan, dihormati, DPA setia, nggak ada urusan. Kita ini prosesnya bareng-bareng belajar, benar itu aja persoalan. Iya, resikonya apa? Resikonya ya itulah, saya sering dihujat oleh santri saya sendiri. Itu resiko saya, resiko demokrasi. Ya, jadi ini tarekatnya tarekat demokratia namanya. Kemudian boleh nanya, boleh membantah. Kalau Anda berguru nggak boleh boro-boro melihat wajahnya, nggak boleh aja dulu. Kita mata kumbang dalam remeh ngomong kok. Iya kan, ngomong saya mau ya pakai sama. Kamu ngomong siapa sih ngomongnya? Nah itu semacam itu. Jadi itu dibuat semacam itu saya tidak menyalahkan. Itu membuat suasana supaya lebih fokus ya. Menghadap kiai ngesot kan gitu, jalan dengan lututnya. Saya nggak perlu gitu, nggak usah buang muka. Ya lihat muka saya, ya kan begitu. Kalau saya salah, Anda tidak sulah kalau Anda menegur saya. Ya saya berterima kasih kalau saya salah. Kan itu persoalannya. Jadi sekali lagi kesimpulannya mah, aku dan dirimu tidak lebih 11-12. Ngerti 11-12? Ya, saya juga sama, masih nembe lagi kalau mulai belajar, baru sedang akan mulai belajar belum benar. Nggak ada kebenaran mutlak itu. Kita hanya mendekati kebenaran. Dan jangan mengkultuskan siapapun. Saya khawatirnya PA itu akan mengkultuskan dan tidak boleh kita mengkultuskan siapapun. Ini sebabnya kita jadi sulit untuk bangkit karena ternyata selain Allah terlalu banyak yang kita kultuskan. Percaya nggak? Para imam-imam kita kultuskan semua. Kita akidahnya mengatakan bahwa yang maksum hanya Nabi Muhammad. Imam-imam tidak masuk ucapannya, tapi prakteknya masa Imam Syafi'i salah tuh? Pinter silat tapi Imam Syafi'i. Dan kita sepertinya tidak boleh untuk mengkritisi Imam Malik. Itu satu. Kemudian landasan kita belajar benar, kenal Allah, beragama Islam. Fikih yang ada, yang sekarang sudah tidak sesuai fikih ya, bukan agama fikih, tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Masa istri sakit tidak wajib mengobati istri, ya kan? Masa perempuan tidak boleh keluar rumah? Masa tidak boleh bisnis? Yang nyatanya di sini perempuan jadi presiden, perempuan jadi menteri, perempuan jadi direktur utama perusahaan, perempuan menjadi bupati, masih pakai begitu tuh. Ya kan begitu persoalannya. Nah, lalu ketika kita tidak setuju dengan putusan lalu kita demo, kepada siapa kita mendemonya? Memang sudah tidak bertuan kok. Fikih itu tidak bertuan. Siapa yang bertanggung jawab?
Bukan, itu hanya kajian seseorang. Lain dengan undang-undang KPK. Direvisi, ada lembaga yang merevisinya. Tidak setuju, ada yang mendemonya. Ya kan begitu. Ketika undang-undang dasar ini perlu revisi, kita demo. Nah kalau fikir demonya masih apa? Ini sudah tidak bertuan. Orang udah mati di lembaga. Bukan lembaga. Fikih itu bukan lembaga. Itu hanya pikiran orang pribadi. Betul nggak? Betul nggak?